you say you're sorry. Soal pertama yang diajukan adalah apa saja sih faktor yang menjadi penghambat perkembangan kurikulum? Nah, jadi faktor yang pertama itu adalah ketidaksiapan guru, kurangnya pelatihan terkait kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana, serta sistem pembelajaran yang tidak optimal. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan penghambatnya pengembangan kurikulum. Nah, soal yang kedua itu adalah komponen apa saja sih yang ada dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi ada beberapa komponen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada modul ajar, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan media pembelajaran. Soal selanjutnya, apabila akan mengembangkan setiap komponen kurikulum, prinsip-prinsip apa yang harus Anda perhatikan? Oke. Jadi dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, efektivitas, serta komponen pendidikan yang lain-lain. Nanti teman-teman bisa cari sendiri istilah-istilah dari prinsip yang baru saja disebutkan. Soal selanjutnya, apa yang terjadi jika komponen kurikulum tidak saling berkaitan? Nah, jadi akan terjadi sistem kurikulum secara keseluruhan itu pun akan terganggu, sehingga dalam proses pengembangan kurikulum itu semua komponen harus memperoleh perhatian yang sama. Soal yang kelima, mengapa dalam pengembangan kurikulum harus sesuai dengan landasan pengembangan kurikulum? Nah, apabila tidak sesuai, akibatnya akan terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu di mana sumber daya manusia tidak dapat dibentuk dengan maksimal. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis? Nah, jadi landasan filosofis itu adalah sebuah asumsi atau rumusan yang didapat dari hasil berpikir secara kritis, analitis, logis, dan sistematis dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Soal selanjutnya, bagaimana jika dalam pengembangan kurikulum tidak memperhatikan landasan kurikulum? Apabila kurikulum tidak memiliki landasan pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan itu adalah peserta didik. Nah, jadi kurikulum itu harus memiliki landasan yang kuat. Soal selanjutnya, model pengembangan kurikulum apa yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka? Model pembelajaran integratif. Nah, model ini diaplikasikan sesuai dengan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap siswa. Soal selanjutnya, bagaimana cara memilih model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran? Nah, jadi itu ditinjau dari tujuan, dari waktu, perlengkapan, sumber belajar, bahan ajar apa aja, jumlah murid berapa, dan kemampuan guru dalam mengajar. Soal nomor 11, mengapa dalam proses belajar mengajar perlu adanya suatu model dan metode pembelajaran? Nah, jadi dengan adanya model dan metode pembelajaran, itu akan mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik dan juga untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga apa yang direncanakan bisa diraih dengan sebaik mungkin dan semudah mungkin. Soal selanjutnya, bagaimana suatu pembelajaran dapat dikatakan berinovasi? Nah, jadi pembelajaran itu bisa dikatakan berinovasi adalah pembelajaran yang bisa langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi enggak diesok-esokkan atau enggak ditunda-tunda masalahnya. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dalam suatu modul ajar? Merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Nah, jadi yang pertama itu adalah kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap murid yang perlu dibangun melalui kegiatan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dalam suatu modul ajar? Nah, jadi dalam modul ajar terdapat 3 pencapaian aspek. Yang pertama itu adalah kompetensi pengetahuan,
kompetensi keterampilan, kompetensi sikap murid yang perlu dibangun melalui kegiatan pembelajaran. Soal nomor 14, apakah yang akan terjadi jika salah satu prinsip tidak digunakan dalam proses pengembangan kurikulum? Kurikulum ini tidak akan memiliki acuan, isi dan tujuannya pun akan bertolak belakang dengan tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak akan berkembang dan tidak akan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang baik. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan karakter? Nah, jadi beranjak dari problem-problem karakter yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga dirasa perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh komponen pendidikan. Apakah fungsi dari pengembangan pembelajaran berbasis karakter? Jadi fungsinya yang pertama itu adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang baik, dan juga bermoral sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat sekitar. Soal nomor 17, bagaimana cara membangun karakter yang tepat untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik? Nah, jadi yang pertama itu adalah memberikan contoh yang baik, juga menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran, memberi mereka apresiasi, memberi inspirasi kepada mereka, dan mengajarkan sopan santun kepada mereka. Soal selanjutnya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam membangun karakter siswa di sekolah? Pasti jawabannya adalah guru. Guru itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam membangun karakter. Oleh sebab itu, guru-guru juga harus mempunyai karakter. Karena siswa itu kan sifatnya mereka mencontoh. Jadi diwajibkan guru itu juga sebelumnya harus mempunyai karakter yang baik. Soal nomor 19, metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran berbasis karakter? Nah, jadi ada 3 metode di sini. Yang pertama metode pemahaman, metode pembiasaan, dan juga metode keteladanan. Soal selanjutnya, apa masalah yang umum dijumpai dalam pengembangan peserta didik? Nah, jadi masalahnya ini adalah peserta didik itu terkadang cenderung malas belajar, terus juga perilakunya bermasalah, mereka sulit bersosialisasi, dan pengelolaan emosi mereka itu yang belum stabil. Soal nomor 21, apa yang dimaksud dengan pendekatan holistik dalam pengembangan kurikulum? Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang menyeluruh di mana semua orang dalam lingkup pendidikan itu dilibatkan. Nah, jadi semua ikut bertanggung jawab dalam pendidikan karakter di sekolah. Soal nomor 22, kurikulum di Indonesia telah mengalami pengembangan. Apakah guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum? Nah, jadi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kurikulum karena guru itu merupakan pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Oleh sebab itu, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya karena tanpa itu kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidik. Apa tujuan utama dari pengintegrasian teknologi pendidikan ke dalam kurikulum baru? Apa tujuan utama dari pengintegrasian teknologi pendidikan? Nah, jadi ini bisa dapat mengatasi berbagai masalah belajar yang timbul baik di dalam pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran secara tidak langsung. Soal terakhir, dalam hal apa teknologi diintegrasikan dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka? Dalam implementasi kurikulum merdeka, belajar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar mereka. Nah, jadi di sini dikembalikan ke diri siswa masing-masing bagaimana caranya mereka memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih yang sudah menonton.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.